Dan kami akan awali dengan kabar gembira bagi para pekerja di mana Presiden Joko Widodo meresmikan pembangunan rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR di kawasan Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Dan Anda juga sedang menjadi tren dan juga ada yang menjadi trending topik ini saking semangatnya begitu ya. Mendengar rumah murah gitu ya. Iya. Harganya berapa ya? 350 juta bukan ya? Iya, mudah-mudahan segitu dan bisa dicicil dengan layak, dengan baik, dan bisa dinikmati oleh masyarakat. Ya, ini dia sedikit gambaran untuk Anda trending topik hari ini. Jokowi resmikan 1 juta hunian. Nah, harga rumah ini berkisar, ada harganya nih pemirsa, sekitar 112 juta hingga 141 juta per unit dengan DP sebesar 1% saja. Nah, masyarakat hanya perlu membayar uang muka sebesar 1,2 juta sampai 1,4 juta dengan cicilan angsuran kredit sekitar 750.000 sampai 900.000 rupiah selama 20 tahun pemirsa. Oke, nah seluruh rumah yang dibangun di kompleks ini memiliki tipe yang sama ya, yakni 26/60 dan setiap rumah memiliki 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Dan Presiden memastikan rumah tersebut sangat layak untuk dihuni karena luasnya yang cukup besar dengan harga yang sangat murah. Itu sebenarnya yang sudah lama dinanti ya. Mudah-mudahan semakin banyak rumah murah yang terjangkau yang bisa disediakan oleh pemerintah. Nah, coba kita lihat dulu respon daripada netizen. Satu persatu program Jokowi dikerjakan. Mantap, itu kata Harry bla bla bla. Mantap, saya pakai tekanan pakai gitu S ya. Oke. Nah, ini juga ada mohon dijaga agar kepemilikannya tepat sasaran demi kesejahteraan anak bangsa. Betul, jangan yang bisa mencicil 4 juta per bulan tiba-tiba mencicil rumah yang tadi gitu ya. Udah tidak benar itu. Biar Jakarta nggak penuh sesak juga. Oke, Safin Skeng juga sudah mencuitkan opininya. Sesak ya seperti hari Jumat tadi yang seperti dibilang oleh Vivi. Kita lihat lagi respon dari para netizen dengan rumah DP 1% ini. Semoga bisa ke seluruh Indonesia lah pembangunannya. Nah, bukan hanya di ibu kota, agar semua rakyat Indonesia yang berpenghasilan rendah bisa beli rumah yang layak. Betul, Wahyu Nugroho juga kayaknya sepakat ya dengan semua opini. Terima kasih Bapak Presiden Jokowi atas dukungan pada kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Mr. Heri Napit juga sudah mencuitkan opininya. Nah, trending topik selanjutnya ini Vivi dan juga pemirsa mengenai kebijakan Presiden yang selalu mencuri perhatian juga. Ini dia nih, siapa lagi kalau bukan Donald Trump. Ya, Partai Republik berhasil menggolkan agenda baru yaitu jaminan kesehatan untuk menggantikan jaminan kesehatan Obamacare. Ya, melalui voting DPR Amerika Serikat menyepakati mengganti Obamacare dengan skema keuangan yang diajukan oleh pemerintahan Trump. Ini meetingnya nggak pakai berantem kan ya? Mudah-mudahan tidak. Nggak pakai rusuh, kisruh kan? Aman kan? Terkendali. Nah, anggota DPR yang setuju skema baru meraih dukungan 217 suara pemirsa berbanding 213 suara yang menolak perubahan sistem jaminan kesehatan Obamacare. Dengan demikian, skema Obamacare yang berlaku sejak Presiden Barack Obama berkuasa kini telah dihapus dan berganti. Nah, salah satu skema yang hilang yakni kewajiban pemerintah untuk menanggung biaya asuransi kesehatan rakyat miskin. Nah, skema asuransi ini dikembalikan kepada pihak swasta dengan kompensasi kewajiban wajib pajak yang berkurang. Semua warga Amerika Serikat wajib memiliki asuransi kesehatan atau akan terkena penalti. Nah, kita masih membicarakan terkait trending topik atau informasi yang menjadi tren di 24 jam terakhir. Informasi terakhir yang juga sedang menjadi perbincangan masyarakat yakni Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta hari ini, tepatnya nanti sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat akan menggelar rapat terbuka penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih hasil Pilkada DKI 2017. Setelah penetapan pasangan calon terpilih, KPU DKI akan memberikan salinan SK-nya secara resmi kepada DPRD DKI Jakarta untuk tindak lanjut proses pelantikan. Akan hadir pula Ahok Jarot serta Anies Sandi siang ini. Informasi mengenai penetapan Cagup dan Cawagup DKI Jakarta juga akan kami bahas lebih mendalam nanti. Ya, tentunya hanya di Newsline. Nah, sebelumnya, bagaimana sebetulnya komentar netizen mengenai hal ini? Penetapan resmi, tada, Gubernur DKI yang baru ini dia. Gubernur DKI baru, harapan baru, selamat. Ayo kembalikan Jakarta yang adem ayem dan penuh toleransi. Dedi C mencuitkan opininya demikian melalui Twitter. Kita lihat lagi komentar teman-teman yang lain.
Selamat Anies Sandi, sangat besar harapan warga DKI untuk tetap bisa merasakan manfaat maksimal APBD tanpa direcoki. Tikus-tikus berdasi. Aduh, tikusnya harus ya. Dari bur subur. Supaya Jakarta juga bur subur ya. Oke, terima kasih. Kita lihat lagi yang lainnya. Selamat bekerja Gubernur baru. Terima kasih petahana. Sukses warga DKI yang tetap menjaga keindonesiaan. Saatnya kita bekerja. Oke, Lukmanul Hakim juga mencuitkan nada yang sama. Kita lihat lagi yang lain. Selamat datang Gubernur DKI Jakarta yang baru, kepemimpinanmu akan dikawal hingga akhir jabatan, yaitu 2022 ya. Jangan tutup mata dan telinga terhadap orang-orang yang mengkritikmu. Republik Sulap. Republik Sulap. Oh, jangan sampai disulap ya. Nanti disulap menjadi bagus maksudnya Jakarta. Nah, itu dia sedikit gambaran terkait trending topik atau informasi yang sedang hangat diperbincangkan baik di media maupun di media sosial. Kita akan kembali ya dengan informasi lainnya tentunya. Iya, tetaplah bersama kami pemirsa. Newsline segera kembali. Pemirsa, penggunaan politik identitas pada pilkada di sejumlah daerah dan pemilu 2019 diprediksi akan menguat. Hal itu berpotensi terjadi karena isu politik identitas, dalam hal ini agama, mudah untuk membakar emosi masyarakat dan kemudian digunakan untuk menggalang dukungan politik. Hal itu begitu efektif digunakan dalam pilkada DKI Jakarta. Dibutuhkan kerja panjang untuk menjaga rasionalitas pemilih agar tidak terjebak dalam kampanye yang menggunakan politik identitas. Jadi harus dimulai dari pendidikan di level sekolah. Pemerintah harus memasukkan pendidikan kewarganegaraan dan kebangsaan untuk bisa mempengaruhi politik identitas tidak menjadi terlalu besar. Guna membahasnya sudah ada Dora Edward di Grand Studio yang akan menjelaskannya untuk Anda. Dora, silahkan. Ya baik Tasya, pemirsa, penggunaan identitas yang kemudian dikapitalisasi untuk kepentingan elektoral ini merupakan kemunduran dalam hal berdemokrasi. Karena itu penggunaan politik identitas dalam kampanye harus segera dihentikan dan juga dilawan. Lalu apa itu sebenarnya politik identitas? Saya akan coba memaparkan sedikit pengertian dari politik identitas dan juga bagaimana kemudian mengatasi munculnya politik identitas. Kalau kita lihat dari pengertiannya, politik identitas sendiri adalah politik yang fokus utama kajian dan permasalahannya ini menyangkut suatu perbedaan yang didasarkan atas asumsi atau anggapan fisik tubuh. Kemudian ini di mana perbedaan itu seperti adanya persoalan politik yang dimunculkan akibat problematika gender, kemudian ada problematika etnis juga dan juga karakter fisiologis. Ada juga terjadi di situ pertentangan-pertentangan yang kemudian dimunculkannya persoalan politik karena adanya perbedaan agama dan juga kepercayaan, dan bisa juga jadi dalam perbedaan bahasa. Kita lihat pemirsa, kemudian ini adalah solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi munculnya dari politik identitas. Hal yang bisa dilakukan, pertama adanya pemasyarakatan atau pengenalan kepada masyarakat bagaimana pemahaman dan juga aplikasi atas wawasan kebangsaan. Ini sangat penting dengan tujuan agar membangkitkan kesadaran dari masyarakat Indonesia dengan menghargai perbedaan, kemudian pluralisme bangsa dan juga kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Hal lain yang bisa dilakukan untuk mengatasi munculnya politik identitas dengan melakukan penerapan demokrasi konsosiasional. Ini lebih mengutamakan nilai konsensus guna menjaga keutuhan bangsa yang plural, pemirsa. Dan berikutnya hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi munculnya politik identitas adalah dengan mengedepankan etika identitas, di mana kebebasan yang beretika ini dilakukan dengan memperhatikan dan juga menghargai agensi etis setiap individu yang mengacu pada nilai-nilai etis. Demikian Tasya yang bisa kami sampaikan, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Dora Edward. Saya kembali lagi ke Ibu Adriana. Ibu Adriana, kalau kita merefleksikan atau mencoba introspeksi apa yang terjadi dalam Pilkada DKI Jakarta kemarin,
apa yang menjadi catatan penting Anda, di mana letak kesalahan atau pembiaran kita sehingga kemudian itu begitu tanda kutip efektif untuk digunakan salah satu pihak dan bisa meraup suara yang cukup signifikan? Yang pertama, saya mau sampaikan bahwa demokrasi itu bukan tanpa batas. Jadi ketika itu sudah mencapai ke ruang-ruang publik, disitulah sebetulnya kebebasan kita dibatasi. Nah, sama juga ketika kita berrelasi dengan banyak pihak, apalagi yang berbeda-beda, justru kita harus tahu perbedaan itu di mana, dan disitulah kita belajar untuk menerima perbedaan itu apa adanya, tanpa kemudian mempersoalkan perbedaan itu sendiri yang akan menjauhkan relasi kita satu dengan yang lainnya itu. Nah, dari pembelajaran yang bisa kita dapatkan dari pilkada kemarin, kita punya persoalan besar. Ternyata berbangsa ini masih harus dirawat. Bagaimana merawat perbedaan untuk memperkuat justru, bukan semakin memisahkan. Dan ini kelihatan sekali di dalam pertarungan politik yang lalu ya, di Jakarta, yang kemudian banyak diprediksi akan dicontoh di pilkada-pilkada lain di Indonesia gitu. Nah, ini sebetulnya yang harus kita cegah, karena bagaimanapun kita punya kepercayaan bahwa kebinekaan kita itu justru sesuatu yang menguatkan kita. Nah, ketika kita tidak paham nasionalisme berdasarkan heterogenitas semacam ini, itu yang harus diajarkan kembali. Dan yang menjadi concern saya sebenarnya, menghargai perbedaan itu harus dimulai dengan budi pekerti. Nah, saya pikir sudah cukup lama anak-anak kita tidak belajar soal budi pekerti di sekolah. Disitulah awal mula relasi antar manusia yang berbeda itu bisa dibangun secara lebih positif. Itu. Nah, kalau itu tidak dimulai lagi juga sulit. Nah, yang kedua menurut saya, pembelajaran dari pilkada yang lalu itu bahwa kita punya juga nilai Pancasila yang mungkin sudah cukup lama kita tinggalkan. Bagi saya, memahami Pancasila itu bukan satu-satu, tetapi antar sila itu saling berhubungan. Jadi ketika kita memilih satu agama, kita berketuhanan, kita juga harus menjadi nasionalisme Indonesia yang baik. Kita juga harus berkeadilan, kita harus beradab, dan nilai-nilai lain yang ada di dalam Pancasila itu. Bahkan sebagai bangsa Indonesia, di dalam Undang-Undang Dasar kita juga diminta untuk ikut berkontribusi menjaga perdamaian dunia bahkan. Jadi itu yang saya rasa cukup lama kita tinggalkan. Kita tahu, kita hafal Pancasila, tapi kita tidak tahu bagaimana sebetulnya Pancasila itu bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita. Nah, disinilah sebetulnya bisa kita mengingat kembali betapa besarnya bangsa ini, dan juga perjuangan untuk merawatnya itu juga butuh kesungguhan gitu. Sebelum kemudian banyak persoalan yang harus kita hadapi ke depan yang akan semakin mempersulit kehidupan kita. Saya tidak suka sebetulnya memperbandingkan demokrasi kita dengan demokrasi di negara lain, karena saya sampaikan tadi demokrasi itu sangat kontekstual. Nah, ketika kita sudah mencapai satu kesepakatan untuk berbangsa seperti ini, nah inilah yang harus dirawat lebih baik ke depan. Tidak lagi memunculkan isu-isu yang justru bisa memecah belah bangsa ini. Oke, baik. Ibu Adriana, yang Anda katakan itu kan sebenarnya sudah dilakukan selama ini. Bagaimana kita menuntut menghargai perbedaan, bagaimana anak-anak di sekolah itu belajar soal Pancasila. Dan juga kita tahu bahwa sebenarnya dulunya kita memang sudah mengetahui bahwa kita harus berbineka tunggal ika. Nah, apa yang salah? Apakah memang dalam proses belajarnya itu kemudian pengajarnya yang salah, atau memang nature manusia itu memang selalu mudah untuk ditarik ke isu-isu yang lebih primordial? Saya lihat di sini ada kelemahan kita dalam membangun karakter bangsa ini. Dan saya tahu memang tidak mudah membangun harmonisasi di antara bangsa yang sangat plural ini ya. Karena itu di situ memang tadi saya sampaikan butuh keahlian. Bagaimana kita bisa berelasi secara baik dengan begitu banyak perbedaan di antara kita gitu. Nah, ini yang menurut saya proses membangun bangsa ini belum selesai.
Nah, di tengah kita berupaya untuk semakin menjadi bangsa yang solid dan sebagainya, muncullah isu-isu yang justru bisa memecah belah. Salah satunya memang yang sangat sensitif adalah isu agama. Nah, bagi saya ketika kita matang beragama, harusnya itu membuat kita menjadi lebih bijak, bukan lebih mengedepankan perbedaan-perbedaan yang tidak perlu gitu. Karena bangsa sebesar Indonesia ini butuh persatuan untuk membangun kita ke depan menjadi lebih baik. Tapi ketika kita berupaya membangun secara sungguh-sungguh, kemudian mulai dimunculkan isu-isu yang bisa memecah belah bangsa, ini menurut saya menjadi hal yang harus kita cegah betul supaya tidak mempersulit perjalanan kita ke depan. Ini pekerjaan rumah yang luar biasa. Nah, ketika kita belajar Pancasila hanya mempelajari, tapi kita tidak paham secara sungguh-sungguh nilai dan norma yang ada yang harus kita jalankan, nah disinilah persoalan kita gitu. Jadi di dalam kehidupan kita sehari-hari harus kita jalankan itu gitu. Kita tidak cukup berketuhanan, tapi kita tidak adil pada orang lain. Baik. Kita tidak cukup adil, tapi kita tidak berketuhanan misalnya. Nah, semua prinsip-prinsip itu harus menyatu. Nah, ketika kita memahami Pancasila hanya tekstual, tapi tidak bisa kita implementasikan secara baik dalam kehidupan kita sehari-hari, dimanapun kita berada, di pekerjaan kita, di rumah, dalam keluarga dan sebagainya, itu menurut saya nonsens, nggak ada gunanya. Kalau hanya hafal Pancasila tapi kita tidak bisa melakukannya. Oke, baik. Saya ke Pak Marsudi. Pak Marsudi, Anda setuju tidak dengan pendapat Ibu Adriana tadi? Kalau sebenarnya kalau kita matang beragama, seharusnya kita juga menjadi manusia yang lebih baik. Atau mungkin yang Anda lihat ini terlalu matang, apa menjadi terlalu ekstrim, atau seperti apa Pak Marsudi? Hal yang bisa dan harus kita pahami memang demikian. Orang yang makin beragama mestinya makin bisa menghormati kepada siapa saja. Tapi dalam kasus demokrasi misalnya, atau dalam kasus perbedaan, perbedaan memang itu sebuah fakta. Perbedaan apa saja, termasuk perbedaan agama. Allah pun dalam Al-Quran menyampaikan bahwa "Lau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah." Jika Allah menghendaki, Allah akan membentuk umat ini satu umat. Satu umat, tapi faktanya tidak. Artinya apa? Bahwa adanya perbedaan yang semacam ini, beda agama atau bahkan beda suku bangsa, itu adalah given dari Allah. Dari Allah. Sebagaimana disampaikan, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha, aku ciptakan Anda dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan aku ciptakan engkau bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Tujuannya apa? Lita'arofu, agar supaya saling mengenal. Itu artinya dalam suku bangsa apa saja ada perbedaan, tapi harus bisa saling mengenal. Untuk bisa saling mengenal harus saling memahami, saling mendekatkan. Akhirnya apa? Saling membutuhkan. Kalau sudah saling mengenal. Karena apa? Karena perbedaan itu sudah given, sudah dari sononya. Untuk itu coba kita lihat ke paling belakang. Dulu ketika Rasulullah mendirikan sebuah negara, namanya negara Madinah. Negara Madinah, itu apa yang terjadi di sana? Umat Islamnya saja dua golongan. Yang pertama ada muhajirin, ada ansor. Di situ pula ada perbedaan agama. Apa saja? Ada Nasrani, ada Yahudi, ada Majusi, ada juga Muslim. Kemudian dibuatlah sebuah undang-undang untuk mengikat ini bersama, namanya Piagam Madinah, agar bisa hidup bersama-sama. Bahwa fakta different religion, different culture, different apa saja di situ, itu adalah given dari Allah. Yang mana kita hendaknya bisa memanage bersama-sama, minimal lita'arofu. Kalau sudah bisa lita'arofu, perbedaan ini, itu adalah untuk fastabiqul khairat. Bagaimana berlomba-lomba mencari kebaikan, bukan mencari kejelekan, kejahatan, atau mencari-cari kesalahan, bukan di situ. Tapi untuk mencari mana yang lebih baik di antara
Anda, kita semua, baik yang satu agama atau yang beda agama. Oke, jadi kalau saya boleh bertanya lebih konkretnya lagi Pak, kalau kita melihat pilkada kemarin, kemudian ada yang mengatakan bahwa sentimen pasca 19 April ada di sekolah sekelompok orang menolak ada pimpinan ketua OSIS beda agama karena sentimen ini berlanjut dari pilkada. Itu sebenarnya diterima tidak sih orang yang beda agama itu untuk menjadi pemimpin? Yang penting kita ajari anak cucu kita, bangsa kita bahwa Allah menciptakan semuanya di depan di dunia ini adalah bermacam-macam, beragam-ragam, beda-beda, termasuk beda agama. Ajari mereka. Kenapa? Apa sih gunanya Allah ciptakan yang berbeda-beda? Kan pasti dong ada gunanya. Apa untuk harus dimusuhi? Apakah kita untuk bunuhin mereka? Kan diciptakan bukan untuk begitu. Minimal saja lita'arofu dan seterusnya untuk fastabiqul khairat, untuk bagaimana siapa yang lebih baik di antara kita. Nah, ketika kita ajarkan terus kepada mereka, karena fakta kitab sucinya pun demikian. Lah saya nggak tahu di kitab suci yang bukan saya, yang saya bacakan demikian. Maka inilah nggak usah segan-segan, nggak usah capek-capek, kita terus mengajarkan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, yang sudah memang founding fathers dulu, kiai-kiai NU turut ini membedani dan menciptakan, mengeduk nilai-nilai Pancasila ini. Jadi maka ini ya, PBNU ya, itu kalau ketua umum kita sering menyampaikan gini, PBNU akan selalu menjaga dan merawat PBNU, yaitu P-nya Pancasila, B-nya Bhinneka Tunggal Ika, N-nya NKRI, dan U-nya Undang-Undang Dasar 45. PBNU akan selalu menjaga PBNU. Jadi menerima ya kalau berbeda pimpinan, beda agama itu diterima. Menerima beda agama ya, kita dalam kehidupan sehari-hari kita wajib bersama-sama saling menghormati, saling menghargai, begitu. Baik, kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.